Nama LaMelo Ball tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sejak masih bocah, ia sudah menjadi salah satu pebasket paling terkenal tak hanya di Amerika, tapi juga di seluruh dunia. Karirnya di NBA pun tidak berjalan seindah yang diharapkan. Namun musim ini ia berhasil bangkit dari keterpurukan itu dan sebenarnya ia sudah melakukan hal yang sama berkali-kali dalam karir basketnya. Berbicara tentang LaMelo Ball, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas tentang masa-masa yang membuatnya menjadi sangat populer di kalangan fans basket di seluruh dunia. LaMelo adalah yang paling termuda dari Ball bersaudara. Pada musim 2015-2016, mereka bertiga berhasil mengejutkan dunia basket bersama SMA mereka yaitu Chino Hills. Sejatinya, Chino Hills hanyalah sekolah kecil dan tentunya bukan merupakan sekolah basket yang hebat. Namun semua itu berubah ketika keluarga Ball mulai bermain di sana, khususnya saat Lonzo, LaMelo, dan LiAngelo berada di lapangan di saat yang bersamaan. Chino Hills berhasil mencatatkan rekor sempurna 35-0 dan menjadi juara di tingkat negara bagian. Permainan Chino Hills memiliki tempo yang sangat cepat, dan dengan itu mereka selalu berhasil mendominasi siapapun yang mereka hadapi di lapangan. Pada tahun pertamanya, LaMelo sudah mencatatkan rata 16,4 poin dan 3,8 assist per game. Namun itu semua masih bukan apa-apa, karena pada tahun keduanya, performa LaMelo jauh lebih meledak. Setelah ditinggal kakaknya Lonzo, LaMelo semakin bebas untuk mempermalukan musuh-musuhnya. Contohnya pada 26 Desember 2016 lalu. Hanya 2 detik sejak kuarter 4 resmi dimulai, LaMelo dengan santainya menunjuk dan memasukkan tembakannya dari jarak setengah lapangan. Gila banget. Tak hanya sampai di situ saja, setelah mengalami kekalahan pertama dalam karir basket SMA-nya, LaMelo langsung melakukan ini di pertandingan berikutnya. LaMelo berhasil mencetak 92 poin dalam pertandingan itu. Ya, 92 poin. Itu merupakan perolehan poin kedua terbanyak dalam sejarah basket SMA di negara bagian California, Amerika. Sebanyak 41 dari 92 poin itu LaMelo kumpulkan di kuarter 4. Wow! Dominasi LaMelo pun makin tak terbendung. Padahal ini baru tahun keduanya saja di SMA. Saat itu, ia sudah diprediksi akan menjadi prospek yang luar biasa dan akan dipilih pada posisi teratas di NBA Draft. Namun bukannya makin nyaman, nasib karir LaMelo justru berada dalam ambang kehancuran saat itu. Setelah selesai menjalani tahun keduanya, ayah LaMelo yaitu LaVar Ball memutuskan untuk menariknya dari Chino Hills karena ia tidak suka dengan pelatih Chino Hills yang baru. LaVar pun langsung membawa LaMelo bermain di tingkat profesional di negara Lituania, tepatnya di klub BC Vytautas. Saat itu LaMelo masih berusia 16 tahun saja, namun tiba-tiba ia harus berhadapan dengan pemain-pemain dewasa yang sudah sangat berpengalaman. Perjalanan LaMelo di Lituania pun tidak mudah. Ia punya rata 6,5 poin dan 2,4 assist per game dengan akurasi field goal hanya 26,8%. Sangat-sangat buruk. Salah satu rekannya di sana bahkan menyebut LaMelo adalah orang yang malas dan sombong. Ia akhirnya keluar dari klub itu dengan alasan yang sama, yaitu karena ketidaksukaan ayahnya terhadap sang pelatih. Saat kembali ke Amerika, LaMelo memutuskan untuk bermain di Junior Basketball Association atau JBA, liga buatan ayahnya sendiri yang hanya bertahan selama semusim saja. Setelah itu, ia akhirnya kembali bermain di jenjang SMA pada tahun terakhirnya bersama Spire Academy. Saat itu, reputasinya sudah menurun drastis. Banyak yang meragukan jika permainan LaMelo tidak akan membuatnya bersinar di NBA, atau bahkan liga profesional lainnya. Ia juga diprediksi baru akan dipilih di ronde kedua NBA Draft. Padahal baru beberapa tahun yang lalu saja ia digadang-gadang akan menjadi prospek teratas NBA. Namun, LaMelo secara perlahan kembali membuktikan kehebatannya di lapangan dan tetap menjadi prospek bintang 5. Kemudian berbeda dengan prospek lainnya, LaMelo melanjutkan karirnya bersama Illawarra Hawks di National Basketball League, liga basket profesional Australia. Karena dengan pengalaman profesionalnya di Lituania, LaMelo tidak diperbolehkan bermain di NCAA atau Liga Mahasiswa Amerika. Saat itu LaMelo tumbuh makin tinggi hingga 201 cm. Sedikit lebih tinggi dari kakaknya Lonzo. Cara bermainnya pun mulai menjadi lebih terstruktur dengan kemampuan playmaking yang meningkat. Di NBL, LaMelo punya rata 17 poin, 7,4 rebounds, dan 6,8 assist per game. LaMelo berhasil memulihkan reputasinya sebagai pemain guard yang solid dan potensial, sehingga Charlotte Hornets memilihnya pada urutan pick ketiga di NBA Draft 2020. Meski memiliki perjalanan yang sangat berat untuk masuk NBA, pada akhirnya LaMelo berhasil bangkit dan membuktikan kehebatannya.
Namun itu masih permulaan saja. Sebab meski sudah masuk NBA, ia tetap berada dalam posisi yang sulit. Seperti yang kita tahu, Hornets merupakan salah satu tim tercupu dan terkutuk di NBA. Terakhir kali mereka masuk playoff yaitu pada 2016, sudah 8 tahun yang lalu. Dan selama 35 musim bertanding di NBA, mereka hanya mampu masuk playoff sebanyak 10 kali saja. Saat LaMelo masuk, skuad Hornets pun terlihat seakan-akan tidak memiliki harapan untuk sukses. Tapi jangan salah, karena hal tersebut juga dapat membantu perkembangan LaMelo karena skuad tanpa ekspektasi biasanya tidak mendapatkan banyak tekanan dari banyak orang. LaMelo pun dapat menggunakan kesempatan itu dengan baik, di mana ia dinobatkan sebagai Rookie of the Year NBA 2021 dengan rataan 15,7 points, 5,9 rebounds, 6,1 assist, dan 1,6 steals per game, mengalahkan Anthony Edwards dan Tyrese Haliburton. Pada musim berikutnya, performanya makin meningkat dan dengan usia 20 tahun, ia berhasil menjadi pemain termuda keempat dalam sejarah yang terpilih menjadi seorang All-Star. Tak hanya itu, LaMelo juga berhasil membawa Hornets melaju ke babak play-in selama 2 musim beruntun. Lumayan untuk menjadi awal dari perjalanan LaMelo dan Hornets ke depannya. Namun setelah itu, karir LaMelo kembali berada di ambang kehancuran. LaMelo merupakan pemain yang sangat bertalenta. Namun, sama seperti Lonzo, cedera juga selalu menghantui LaMelo. Pada musim 2022-2023, LaMelo hanya bermain sebanyak 36 pertandingan saja karena cedera ankle. Kemudian pada musim lalu, jumlah pertandingan LaMelo justru makin sedikit lagi, hanya 22 pertandingan saja. Lagi-lagi karena alasan yang sama, yaitu cedera ankle. LaMelo memiliki permainan yang sangat menarik untuk disaksikan, baik dari segi scoring maupun playmaking. Ia pun sebenarnya sedang menjalani musim-musim di mana ia akan bertransformasi menjadi mega bintang. Namun, di saat LaMelo memiliki momentum itu, ia selalu saja mengalami cedera ankle, sehingga banyak orang mulai hilang harapan kepadanya. Ia seakan-akan hanya menjadi seorang pemain dengan kemampuan yang menarik perhatian saja, bukan seorang bintang utama yang dapat diandalkan suatu tim. Dengan sering absennya LaMelo, jelas Hornets akan sulit bersaing dengan tim-tim lainnya dan kembali menduduki posisi terbawah di wilayah timur. Tak hanya itu, guard-guard hebat lain di angkatan draftnya seperti Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, dan Tyrese Maxey berhasil memiliki momen-momen kehebatannya sendiri pada musim lalu. Bahkan Ant dan Haliburton bersama timnya masing-masing berhasil tembus final wilayah di playoff. Namun di sisi lain, LaMelo masih berjuang menghadapi kondisi badannya sendiri. Hornets pun bisa dibilang gagal dalam memberikan pemain-pemain pendukung yang solid untuk LaMelo. Ant dan Haliburton bisa cukup sukses karena mereka juga memiliki beberapa pemain pendukung yang cukup hebat. Begitu pula dengan Maxey yang bahkan memiliki sang mantan MVP Joel Embiid. Berbeda dengan LaMelo, sejauh ini ia hanya memiliki Miles Bridges sebagai rekan terbaiknya. Bahkan Bridges sendiri juga sempat tidak bisa diandalkan karena kasus kekerasannya. LaMelo pun juga memiliki berbagai kontroversi dalam karirnya, seperti diduga menabrak seorang anak yang meminta tanda tangannya hingga memiliki tato terlarang di NBA. Namun setelah semua itu, musim ini LaMelo kembali menunjukkan bahwa ia bisa bangkit dan menjadi hebat. Pada 19 November 2024, LaMelo mencatatkan rataan 29,7 points, 5 rebounds, dan 6,7 assist per game pada musim ini. Performanya jadi makin efisien dan ia juga makin percaya diri di lapangan. Di sisi offense, permainan LaMelo terlihat seperti saat dia masih SMA, namun kali ini jauh lebih mematikan. Ia bahkan berhasil menarik perhatian banyak orang dengan gaya syutingnya yang unik, termasuk tembakan satu kaki yang sering ia lakukan musim ini. Tak hanya itu, kini akhirnya LaMelo memiliki beberapa pemain pendukung yang solid, seperti Brandon Miller yang digadang-gadang memiliki gaya permainan yang mirip dengan Paul George. LaMelo pun berhasil menciptakan beberapa momen ikonik pada awal musim ini, sehingga banyak orang mulai tertarik lagi untuk menontonnya. LaMelo Ball selalu menggunakan keraguan dan ketidakpercayaan orang-orang untuk membangkitkan karirnya. Hal tersebut memotivasinya untuk membuktikan bahwa ia dapat menjadi seorang mega bintang di NBA. Tak hanya itu, model permainannya yang unik namun tetap memberikan produktivitas yang tinggi serta kepercayaan dirinya yang tinggi juga, membuatnya kembali dalam jajaran pemain muda terhebat di NBA saat ini. Hornets juga sebenarnya memiliki peluang yang berarti untuk menjadi tim yang ditakuti di masa depan, asalkan LaMelo dapat mempertahankan kesehatannya secara konsisten. Itulah episode kali ini. Khusus bulan November, cuma 70 ribuan udah bisa dapat jersey free design, custom satuan, dan potongan harga. Gas buruan check out di Easy Sportswear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.